ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pagi hari ini menjelang terbit kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap meyakini asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, kami berpagi hari dan juga kekuasaan Allah juga bersama pagi hari ini menjelang ya. Alhamdulillah la ilaha illa anta subhanak ya. Tidak ada Tuhan kau maha suci ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau la ilaha illa anta subhanak. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh kita kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh generasi umat Islam dari masa ke masa termasuk nanti sampai hari kiamat tiba. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya agak pilek sedikit, mungkin suaranya agak serang. Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih seputar akhlak dari zakat ya. Terakhir sampai paragraf ini. Waqtalafal ulama fi qadril ghina al-mani minaz zakah. Para ulama berbeda pendapat terkait kadar kekayaan yang melarang seseorang untuk menerima zakat ya. Jadi tingkat kefakiran atau kemiskinan itu sampai seberapa. Nah, tentunya mungkin berbeda dengan standar yang ada di negara kita ini ya. Kemiskinan meningkat atau menurun itu standarnya mungkin berbeda. Nah, dalam buku ini disampaikan wasahih ada perbedaan beberapa berarti ya. Nah, penulis menguatkan pendapat yang wasahih fihi an yakuna lahu kifayah 'ala dawam. Nah, yang benar dari sekian pendapat itu adalah bahwa kalau dia sudah bisa mencukupi kebutuhannya sepanjang waktu, ya apa namanya tidak berhak menerima zakat. Nah, mencukupi kebutuhannya itu dengan apa? Imma min tijarah, baik dia bisnis berdagang, au sinaah atau produksi ya, membuat produk, au ajri ikor atau menyewakan bangunan kokoh ya yang berdiri atau properti, menyewakan properti. Upah dari ajr itu upah ya, ikor ini properti, au ghairi dzalika atau yang lainnya. Wa in kana lahu ba'dul kifayah akhadha ma yutammimuha. Tapi jika dia bisa mencukupi kebutuhannya di beberapa waktu saja, tapi di waktu yang lain masih kurang, maka dia boleh mengambil untuk menyempurnakan kebutuhannya saja. Jadi tidak mengambil lebih ya. Wa ilam yakun lahu dzalik akhadha ma yakfi. Kalau di sepanjang waktu kebutuhannya lebih banyak,
dari bulan-bulan yang ada, dia juga mengambil sebanyak apa yang dia butuhkan. Artinya dia tidak mengambil lebih dari apa yang dia butuhkan. Secukupnya ya. Nah, wal yakun ma ya'khudhu biqadri ma yakfi sanatahu. Jadi apa yang dia ambil itu sekadarnya ya, sebesar apa yang bisa mencukupi sanatahu, berarti tahun di mana dia berada. Wala yazid, tidak boleh menambah. Wa innama u'tubira bisana, kenapa tahun itu yang jadi patokan ya, li'annaha idza dhahabat ya, jika tahunnya berlalu, jadi tidak boleh mengambil untuk jatah 2 tahun, enggak, setahun aja. Idza dhahabat ja'a waqtul akhdhi, jika tahun itu berlalu kan ada tahun depan yang bisa mengambil dari jatah zakat tahun depannya. Jadi enggak diambil di awal ya, untuk 2 tahun, 3 tahun. Wa idza akhadha al-aktsar minha diqa 'alal fuqara, jika satu yang mengambil lebih banyak jatahnya, maka orang fakir yang lain haknya bisa tertunda. Diqa ini jadi sempit ya. Jadi itu etika mereka yang berhak menerima zakat. Jadi tidak mengambil lebih dari apa yang dia butuhkan. Zakat itu dikelola oleh Baitul Mal ya. Baitul Mal itu semacam bendahara negara ya. Nah, ini petugasnya harus bisa membagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, dengan disurvei terlebih dahulu status orang-orang yang memang membutuhkan zakat itu. Nah, kalaupun tidak dikelola oleh lembaga negara ya termasuk las yang ada itu juga sama. Lembaga amil zakat yang ada itu juga perlu punya data tentang mereka orang-orang yang membutuhkan, butuhnya berapa ya. Nah, itu tentang zakat ya. Sekarang masuk di bab faslun fi shadaqatit tatawwu wa fadliha wafat liha wa adabiha. Nah, sekarang terkait dengan sedekah yang sunnah. Kalau zakat wajib tadi. Keutamaannya wa adabuha, dan etika-etikanya. Amma fadailus sadaqah fahiya katsiratun masyhurah. Fadilah bersedekah itu sangat banyak ya. Katsirah banyak, masyhurah dikenal banyak orang ya. Sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar umat Islam. Di antaranya keutamaan sedekah yang sunnah ini. Jadi kata sedekah itu bisa dipakai untuk zakat dan juga bisa dipakai untuk sedekah biasa ya. Jadi, kalau di ayat itu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Jadi sedekah itu zakat, khud itu kan ambil. Jadi mengambil jatah orang miskin yang ada pada orang-orang kaya. Khud ya, perintahnya ambillah kepada Nabi ya. Itu zakat, tapi sedekah juga berarti sedekah yang sunnah. Di antaranya keutamanya adalah marawal Bukhari min hadis Ibnu Mas'ud anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu wirasihi ahabba ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih suka, mana yang lebih disukai ya, harta warisan atau hartanya sendiri? Nah, qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih dia cintai. Harta yang dimiliki diri sendiri ya. Kalau warisan ini kan menunggu ya, masih
belum jelas gitu kan. Sebelum yang punya meninggal gitu kan. Tapi masih belum jelas. Illa maluhu ahabbu ilaihi, hartanya sendiri yang dia cintai, lebih dia cintai. Kemudian Nabi menjelaskan, qala fa inna ma lahu ma qaddam. Jadi harta yang menjadi miliknya itu sebenarnya adalah apa yang dia qaddam, apa yang dia berikan. Jadi apa yang dia sedekahkan, apa yang dia keluarkan itu hartanya sendiri. Kalau niatnya benar, dia tidak akan hilang kan. Nah, justru itu yang zahirnya hilang karena diberikan. Tapi justru itu yang awet. Nah, tapi mal wama fa'in wama la warithihi ma akhara. Harta yang masih tersisa untuk ahli waris ya, itu yang ditahan ya, yang masih ada. Yang masih ada ya. Itu kan sudah kalaupun dia meninggal, ini kan jatahnya si ahli waris ya, jatahnya si ahli waris. Yang harta dia sendiri sebenarnya itu apa yang dia berikan saat dia masih hidup. Nah ini Rasulullah ingin menggambarkan bahwa ini keutamaan ya, menganjurkan untuk memberi sedekah. Kemudian wafis sahihain min riwayat Abi Hurairah, di dua sahih ini berarti Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib, barang siapa yang bersedekah dengan hanya setara satu kurma saja dari pekerjaan halal, pekerjaan baik ya, wala yas'ad ilallahi illa thayyib, dan tidak akan naik kepada Allah kecuali dari yang baik-baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian dipelihara ya, li sahibiha, untuk orang yang bersedekah. Jadi hatta yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takun mislal jibal. Sebagaimana seorang dari kalian menjaga, merawat, ini fulu ini adalah di bawah ini ya, al-mahru shagir, mahar yang kecil nilainya atau sesuatu yang kecil pokoknya. Ya. Jadi sama dengan kalian misalnya merawat bibit tanaman yang kecil sampai seperti gunung. Jadi sedikit pun yang diberikan itu Allah akan merawat ya. Berapapun yang kita keluarkan itu Allah akan merawatnya sampai lama-lama dia akan menjadi besar. Makanya nanti di hari kiamat itu seseorang dari riwayat yang kaget dengan amal baiknya. Jadi kok dari mana ini begitu kan? Ya karena hasil perawatan Allah yang sepanjang waktu itu dirawat. Kalau dia memberikan, nilainya kecil mungkin. Kalau dia memberikan dengan ikhlas, ya, nah itu yang justru yataqabbaluha biyamini. Nah, ini latihan untuk saat memberi dengan ikhlas itu yang perlu kita latih ya. Nah, kemudian wa fi haditsin akhar, inna sadaqah la tudfi ghadabar rabb. Sungguh sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqi mitatasu, dan akan menjaga seseorang dari meninggal su'ul khotimah ya. Mitah ini meninggal, su itu buruk ya.
Jadi sedekah itu akan tudfi ya, memadamkan ghadaballah. Baik ya. Cuma wa fi haditsin akhar tasaddaqu fa inna as-sadaqah fika kukum minan nar. Bersedekahlah kalian karena sedekah itu akan menjadi pembebas ya dari belenggu api neraka. Maka wajar kalau misalnya sering kita dengar setelah berbuat salah atau berbuat maksiat dianjurkan untuk bersedekah ya. Dianjurkan untuk bersedekah. Nah, supaya mudah-mudahan dosa yang dia lakukan sebelumnya itu terbebas ya dari belenggu dosa itu setelah kita bersedekah ya. Tapi tetap niatnya dijaga. Karena seringkali zahirnya kan tampak ya. Zahirnya bahwa yang memberi lebih utama dari yang diberi. Zahirnya padahal yang memberi justru butuh kepada orang yang menerima sedekahnya itu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam ma yukhriju ahadun syai'an minas sadaqah hatta yafuka anhu lihyai sab'ina sab'ina syaitanan. Tidaklah seorang mengeluarkan sedekah sesuatu sampai dia akan membebaskan ya dari lihya ini apa geraham ya atau tempat tumbuhnya apa jenggot ini ya. Jadi dia akan terbebas dari mungkin bisa jadi lihyai cengkeraman ya 70 setan. Itu di antara fadilah sedekah ya. Jadi kita keluarkan itu kita terbebas dari 70 setan ya, gangguan mereka lah. Kita akan terbebas dari gangguan mereka. Jadi ada manfaat dari sisi hal yang tidak tampak. Nah, dengan mengenali fadilah-fadilah begini, maka insya Allah kita akan semakin menghayati ya dari apa yang kita berikan. Tidak sekedar ya sudahlah kasih tidak hanya itu, tapi ada hal yang mendasari ya dalam hati kita kenapa kita memberi. Gitu. Kemudian waruwiyaan nasanatan fi saumatin sittina sanah. Telah diriwayatkan ada seorang rahib beribadah di tempat ibadahnya selama 60 tahun. Tsumma nazala yauman wa ma'ahu raghif. Kemudian keluar dari tempat ibadahnya, turun ya. Dan ada dia punya roti ya, satu roti raghif ya. Kemudian fa'uridat lahu imra'ah fatakasyafat lahu fawaqa'a 'alaiha. Jadi awalnya sudah beribadah 60 tahun ya. Kemudian keluar. Terus tergoda dengan seorang wanita sampai berbuat dengan dia. Gitu ya. Lalu fa'adrakahul maut. Kemudian kematian menjemputnya. Dalam kondisi itu nah, berbuat dengan waqa'a 'alaiha ini berbuat dengan wanita itu ya. Wajah asailun fa'atahu raghif wa mata. Kemudian ada orang yang datang meminta-minta. Adrokahul maut ini belum meninggal, masih sekarat ya. Kemudian ada seseorang yang jalan meminta-minta, kemudian dikasih rotinya, lalu dia mati. Faji abi amal siti nasana. Kemudian pas setelah mati ya, didatangkan itu amal ibadah yang selama 60 tahun itu. Fawudi'a fi kaffah, ditaruh di timbangannya ya.
sebelah timbangannya, dan sebelah satunya adalah dengan kesalahannya itu. Farajjahat bi'amalihi. Ya, farajjahat bi'amalihi. Justru masih seimbang ya. Dengan ibadahnya itu. Hatta ji'a birraghif, kemudian ditambahkan lagi sepotong roti yang tadi diberikan itu, ditambahkan kepada amal perbuatannya itu. Farajaha bi khati'ati. Ya. Nah, jadi kadang kita meremehkan hal yang kecil tapi lupa ya. Jadi gara-gara sepotong roti, timbangan kebaikannya lebih berat daripada kesalahan atau dosa yang dia perbuat sebentar itu. Gitu ya. Nah, yang semacam ini kan makanya kenapa khawatirnya kalau pas kita berbuat dosa ditutup usianya dengan itu, naudzubillah. Makanya sebelum ada keinginan untuk itu melakukan dosa, berpikirnya coba ke sana, maka insya Allah dia akan menahan diri tidak melaksanakan. Meskipun di sini riwayatnya tidak disebutkan ya. Waruwiya anna rahiban ya. Jadi sudah beribadah 60 tahun. Kemudian tergoda dengan satu dosa besar. Nah, itu jadi imbang ya. Timbangannya imbang sampai ditambah sepotong roti yang diberikan sebelum ajalnya menjemput. Nah, itu baru timbangannya lebih berat. Wa fi afradi Muslim min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan riwayat Muslim ya dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu ini ditambahi salawatnya sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya wa sallama ya. Annahu qala ma naqasat sadaqatun min mal. Kebalik sepertinya. Ma naqasa malun min sadaqah. Jadi tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Jadi sedekahnya itu justru itulah yang jadi miliknya sebenarnya, asli miliknya. Kalau apa yang dia tinggalkan untuk ahli waris itu ya haknya ahli waris, tapi dia punya kebaikan ya karena menjadikan ahli warisnya tidak sampai meminta-minta. Dapat pahalanya, tapi bukan asli milik dia kan? Yang asli milik dia adalah yang dia sedekahkan. Mana qasamalun min sedekah. Nah, ini ada riwayat dari Aisyah, waruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annahum dzabahu syatan. Suatu ketika mereka menyembelih kambing, ya, terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqi, terus dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Terus Nabi bertanya, ma baqiya minha? Masih ada sisanya enggak? Faqalat, jawaban Aisyah adalah ma baqiya minha illa katifuha. Sudah tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali katif itu bahu ya, karena Rasulullah suka kaki bagian depan ya, sisi sampil bagian depan. Maka disisakan itu oleh Aisyah ya untuk suaminya Nabi ya. Ma baqiya illa katifuha. Yang lain habis kecuali tinggal sampilnya saja, sampil depan ya. Justru Nabi menyatakan faqala baqiya kulluha illa katifuha. Sebaliknya, pemahaman Aisyah melihat sisi zahirnya bahwa yang lain sudah habis disedekahkan. Tinggal sampilnya yang dipakai untuk mau dimakan ya.
Nah, tapi Nabi melihat sisi sebaliknya bahwa baqiyakuluha semuanya itu masih utuh. Kecuali sampilnya ini yang hilang gitu, karena kita makan. Yang lain yang sudah diberikan itu utuh. Gitu. Jadi Aisyah melihat zahirnya, Nabi melihat sisi di balik zahir itu. Bahwa yang diberikan itulah yang masih utuh. Nah, yang akan kita makan ini ya habis gitu kan. Habis. Minimal mungkin bermanfaat bagi tubuh kita sendiri sekarang. Misalnya gizinya dan sebagainya ya. Tapi yang diberikan itu kan manfaatnya banyak orang. Dan Allah akan merawat itu ya. Jadi dari mulai sekujur tubuh kambing itu kecuali sampilnya saja yang berkurang karena dimakan sendiri. Wa amma adabuha, kemudian etika ya dari memberi sedekah yang tidak wajib ini fanahu ma taqaddama fi zakah, sama persis etikanya seperti saat membahas zakat kemarin. Kemudian wakhtalafu, para ulama beda pendapat, ayyuma afdalil fakir, bagi seorang fakir mana yang lebih baik dia, atau mengambil dari sedekah umum. Faqala qaumun, ada sebagian kelompok ya menyatakan bahwa mengambil dari harta zakat lebih utama timbang sedekah umum. Waqala akharun, yang lain berpendapat dari sedekah umum yang lebih afdal. Karena ini plotnya berbeda ya. Kalau zakat itu terbatas hanya kepada 8 kelompok orang. Ya. Tapi sedekah umum itu bisa lebih umum penyalurannya ya. Nah, kalau dia orang fakir kan sama-sama berhak mendapatkan dari zakat atau mendapatkan dari sedekah umum ini ya. Nah, itu mana yang lebih baik? Sebagian menganggap dari zakat lebih baik karena menerima kan dia berdosa dia. Gitu ya. Sedekah umum ini bisa ditunda, bisa ditunda mengambilnya, kalau masih ada nanti diambil berikutnya dan sebagainya ya. Tapi sebagian menganggap sedekah umum lebih utama ya, sedekah umum lebih utama. Nah, itulah khilaf di antara para ulama dan perbedaan itu tidak masalah ya selama dalam hal cabang ya. Kalau perbedaan di dalam hal yang usul, yang pokok, nah itu yang perlu diluruskan. Wa amma afdalus sadaqah fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sedekah yang paling afdal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah SAW ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Qala, jawaban Nabi, antusaddiqa wa anta sahihun syahih takhshal faqr wa ta'mulul ghina wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Akhrajahu fi sahihain. Jadi Nabi pernah ditanya mana yang sedekah apa yang paling utama? Ya. Jawaban Nabi antusaddika membenarkan ya, tasaddaqa ya tasaddaku ya. Wa anta sahihun syahih. Jadi hendaknya kamu bersedekah itu dalam kondisi kamu masih sehat dan dalam kondisi syahih, ada unsur bakhilnya, ada unsur pelitnya. Sehat tapi masih pengen megang ya. Itu berat itu, tapi pahalanya besar. Saat dalam kondisi sehat tapi masih ada unsur ingin memiliki, nggak mau melepas ya. Nah, saat begitu kemudian bersedekah itu paling utama. Jadi memang ibadah itu yang paling kadang yang paling berat untuk dikeluarkan itu yang besar pahalanya.
Juga kondisi kedua, takhsyal faqr. Kamu sehat, kamu ada masih ada rasa pelitnya, terus masih takut kemiskinan, takut miskin, takhsyal faqr ya. Juga watak mulgina, masih ada cita-cita untuk menjadi kaya. Nah, dalam kondisi itu, kata beliau, sedekahnya afdal. Ya. Wala tuhmil, jangan mengulur-ngulur sampai ajal mendekat ya. Hatta idza balagat al-hulqum, ini sudah sampai tenggorokan, baru kamu mengatakan ini untuk orang ini ya. Jadi kadang begitu ya, sudah mendekati wafat mulai bagi-bagi hartanya itu. Nah, kulta lifulan kan itu begitu ya, segitu besarnya itu. Waktu kan lifulan, saat itulah harta itu sudah berubah menjadi hak fulan itu, bukan menjadi hakmu sekarang gitu. Artinya ya ada unsur kebaikannya tapi tidak afdol. Yang afdol adalah di awal tadi dalam kondisi sehat, tapi dia juga dalam kondisi masih ingin menggenggam harta itu. Akhrajahu fi sahihain. Ini ada di Bukhari Muslim ya, hadis ini. Nah, itu terkait dengan bab sedekah ya. Jadi perlu berlatih di samping secara zahir ya, memberi, tapi di batinnya, hatinya perlu diikuti makna-makna yang tadi disampaikan. Sehingga klop antara yang zahir dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, kemudian lanjut di bab berikutnya, kita busaum. Tentang bab puasa sekarang. Ini masih diurut dari rukun Islam ya. Dari awal sholat ya, kemudian zakat, puasa ini sekarang. Kita busaum, bab puasa wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang puasa, rahasia-rahasia yang ada di balik puasa, wa muhimmatuhu, pentingnya puasa, dan apa yang berkaitan dengan semua itu. Jadi tidak hanya dibahas dari sisi fikih, tidak sah ya, benar tidak benar, tidak hanya itu. Jangkauannya lebih dalam lagi. I'lam anna fi shaumi khasisatun laisat fi ghairihi. Ya. Ketahuilah bahwa dalam hal puasa ini ada kekhususan sendiri ya, ada karakteristiknya sendiri puasa ini dari rukun Islam lainnya. Laisat fi ghairihi, tidak ada pada ibadah yang lain. Wahia adalah idhafatuhu ilallahi haitsu yaqul. Puasa itu langsung disandarkan kepada Allah karena Allah dalam hadis qudsi itu berfirman as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Loh, apakah ibadah yang lain bukan milik Allah? Milik Allah juga. Tapi wa ana ajzi bihi, aku langsung ya yang akan membalasnya. Sementara ibadah yang lain itu bisa jadi pakai perantara malaikat. Dicatat kemudian diberi pahalanya itu sesuai rumusan yang ada ya. Kebaikan itu kan dilipat gandakan 2 kali lipat sampai 700 kali lipat. 10 kali sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kan. Itu rumus umum dan diketahui oleh semua makhluknya. Kita tahu, malaikat tahu, semuanya tahu ya. Karena Allah menginformasikan itu. Tapi puasa ini enggak gitu ya. Karena ada unsur sabarnya dan pahala orang sabar dalam Quran itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang sabar itu
Ada unsur sabarnya ya. Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi as-saumuli, puasa itu milikku dan aku lang. Ya bisa tidak terhingga. Berarti di luar jalur rumusan yang sudah diinformasikan kepada makhluk-makhluknya. Wa kafa bihadhil idhofah syarafan ya. Jadi sudah cukup puasa itu penyandaran langsung kepada Allah itu suatu hal yang kemuliaan luar biasa. As-saumuli ya, penyandaran langsung kepada Allah. Kama syaraful baiti biidhafatihi ilaihi, seperti kemuliaan Ka'bah, Baitullah itu disandarkan langsung kepada Allah kan? Rumah Allah, Baitullah ya. Itu menjadi mulia karena ada penyandaran ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Biidhafatihi ilaihi ya fi qaulihi wa tahhir baitiya ini ya. Dan sucikanlah rumahku kata Allah. Penyandaran ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah ya kepada sesuatu yang disandarkan kepadanya itu. Wa inna ma fadlus shaumi limaknayaini. Keutamaan puasa itu ada dua makna. Yang pertama, annahu sirrun wa amalun batin. Puasa itu sebenarnya lebih kepada amal rahasia dirinya dengan Allah. Jadi tampaknya di luar kan orang nggak bisa dibedakan mana yang puasa, mana yang tidak kan. Kadang sama saja. Makanya lebih kepada sirrun wa amalun batin. La yarahul khalqu, tidak bisa dilihat oleh makhluk ya. Wala yadkhuluhu riya. Sebenarnya tidak, jalur masuknya penyakit riya itu sedikit dalam puasa sebenarnya. Kecuali dia ngomong, saya sedang puasa. Ini kadang masuk riyanya itu. Ya. Nah, kapan ngomong kalau saya puasa? Ketika dipaksa misalnya. Dipaksa berkelahi ya. Ini shaim, dipaksa untuk apa? Berbuat hal yang buruk pokoknya. Nah, itu terpaksa diucapkan supaya orang itu menahan, tidak mengajak kita lagi. Bahwa kita sedang puasa. Nah, selama tidak ada yang mengganggu, ini lebih kepada amal rahasia antara dia dengan Allah. Tidak bisa dilihat soalnya kalau sholat ada gerakannya bisa dilihat. Zakat ada harta yang dikeluarkan bisa dilihat orang. Ya, haji apalagi bisa dilihat orang ya. Nah puasa ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat ya. Bahkan antar satu rumah bisa jadi saat puasa sunnah bisa satu orang puasa satunya tidak, bisa jadi nggak bisa dilihat ya. Kedua, makna kedua dari puasa itu adalah annahu qahrun li'aduwillah. Ya, qahrun itu paksaan ya. Sesuatu yang tidak disukai oleh musuh Allah di puasa itu. Annahu qahrun. Jadi memaksa mereka untuk mundur ya. Musuh Allah itu. Kenapa? Li'anna wasilatal adu asyahwat. Karena sarana musuh Allah itu adalah syahwat. Sementara puasa kan menghentikan, menunda syahwatnya itu. Atau mengontrol ya. Nah, menghentikan lajunya ya. Tapi tidak bisa menghilangkan. Tidak bisa syahwat itu ada. Di dalam tubuh manusia ada, nggak bisa dihilangkan. Yang bisa dikontrol, diluruskan, diarahkan ya. Latihannya dengan puasa. Wa inna mataqwa syahwat bil akli wasyurbi. Secara umum syahwat itu akan menguat dengan makan dan minum karena ada tambahan energi dalam tubuhnya. Nah, kalau orang puasa menahan makan dan minumnya itu biasanya melemah syahwatnya. Wa madamat ardus syahwati mukhsibah, selama tanahnya atau lahannya syahwat itu subur,
Fasyayatin, maka setan-setan itu yataraddaduna ila dzalikal mar'a. Ya, setan-setan itu akan suka berkunjung ke situ di lembah yang subur itu. Mar'a ini tempat gembalaan ya. Nah, soalnya subur, dia cari cara untuk bisa masuk di situ ya, menggoda manusia dengan gangguan mereka karena syahwatnya subur ya, atau lahannya subur. Wabitar syahwat tadiku alaihimul masalik, ya, dengan meninggalkan syahwat maka jalur menuju tanah yang subur itu menjadi menyempit kan, jalurnya menyempit, jadi mereka kesulitan untuk bisa masuk dan menggoda. Wa fi shaumi akhbarun katsirah tadullu ala fadlihi wa hiya masyhurah. Puasa juga banyak informasi yang sampai ya dari riwayat yang ada. Dan banyak sekali keutamaannya dan masyhurah, sudah terkenal ya, hampir semua umat Islam paham karena hampir fadilah puasa ini sering diulang-ulang oleh penceramah di saat bulan Ramadan ya, karena ibadah sangat panjang, maka biasanya tema-tema yang disampaikan seputar puasa dan keutamaan-keutamaannya. Nah, fadslun fi sunanis shaum. Sekarang masuk pasal tentang sunnah-sunnah puasa apa saja. Nah, dalam fikih ya secara umum ini ya, yustahabbu sahur, disunnahkan makan sahur ya, dan mengakhirkan, tidak di awal waktu malam ya, tapi di akhir, paling akhir paling baik. Karena tujuan sahur supaya tidak terlalu lemas di pagi harinya kan. Jadi kalau semakin akhir energinya masih cukup untuk menyimpan, tersimpan ya sampai menjelang buka, itu masih cukup. Apalagi misalnya di negara-negara yang siangnya lebih panjang dari malamnya. Itu hikmah sahurnya kenapa ditunda belakang. Nah, kalau ada negara yang siangnya lebih panjang, ini berat puasanya. Ya, lebih berat dari yang kita Indonesia yang siang dan malamnya relatif seimbang ya. Nah, kalau lebih panjang malamnya, nah, mungkin mudah pada musim tertentu di negara mana malamnya lebih panjang, lebih mudah puasanya. Karena patokan puasa kan matahari. Selama ada matahari tidak boleh makan. Gitu. Termasuk misalnya dari Surabaya mau pakai pesawat, hampir maghrib, pesawatnya naik kok masih mataharinya masih kelihatan, tidak boleh makan. Ya, sampai terbenam ya, sampai turun mataharinya. Jadi bukan patokannya jam. Jam itu patokan perkiraan ya. Patokannya matahari. Wa ta'khiruhu ya. Dan ta'jilul fitri. Mensegerakan buka ya. Mensegerakan buka. Ya tadi karena sudah sepanjang hari ya, mungkin bisa jadi kalau berlama-lama tidak buka bisa dehidrasi ya, kurang cairan, kurang energi, maka segera untuk mengembalikan energi yang terkuras sepanjang hari. Nah, itu sangat masuk akal ya, menunda sahur, mensegerakan buka ya. Wa an yuftir ala tamr, berbuka dengan kurma. Ini juga bagian dari cara mengembalikan energi dengan cepat. Tamr ya, ada unsur manisnya itu. Tapi manisnya bukan manis gula. Ya. Ala tamr ya. Wa istahabbu, disunahkan juga al-jud fi Ramadan. Jud itu memberi, ada kaitannya dengan sedekah di atas. Fi Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Wa fi'lil ma'ruf. Nah, jadi bulannya mulia, induk ibadahnya puasa. Tapi ibadah puasa ini bisa ditumpuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Semakin banyak ditumpuk dengan ibadah yang lain, karena bulannya mulia, nah itu semakin banyak dia dapat. Inilah salah satu hikmah keutamaan umat Nabi Muhammad ini ya. Allah memberikan usia umat Nabi Muhammad ini pendek, relatif pendek dibanding umat terdahulu ya.
usia nabinya saja pendek ya, 62 sekian bulan atau 63 tahun. Sementara umat nabinya sebelum Nabi Muhammad panjang-panjang rata-rata umurnya. Maka hikmah Allah menghendaki di balik usia yang relatif pendek itu ada banyak amal, ada banyak waktu, ada banyak tempat yang berkah. Berkah itu kan nambah kebaikannya. Nah, pandai-pandainya kita yang punya usia pendek ini seharusnya menggunakan waktu-waktu mulia, tempat-tempat mulia, itu digunakan untuk sebanyak mungkin bisa mengambil kesempatan itu, termasuk di Ramadan ini. Jadi tidak hanya sekedar puasanya, memang induknya puasa, ibadah induknya puasa. Tapi sebisa mungkin tumpuk saja dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat, selama sholat kan tidak bisa ditumpuk dengan yang lain. Nah, itu bedanya kan, di antara rahasia puasa itu. Sholat tidak boleh dicampur dengan ibadah lain. Sholat ya sholat sampai selesai. Doa-doanya misalnya dirubah-rubah ya, nggak bisa. Tapi sepanjang puasa kita bisa tumpuk dengan ibadah yang lain, tumpuk sholat juga, tumpuk sedekah, tumpuk yang lain ya. Nah, itu berlipat-lipat. Wa fi'lil ma'ruf ya. Dan mengerjakan hal-hal yang baik. Wa kasratus sedekah. Memperbanyak sedekah. Iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara yang mengistimewakan puasa di sisi itu, dan waktunya lama 1 bulan, bisa ditumpuk dengan yang lain. Ibadah haji hanya 1 minggu, bisa ditumpuk beberapa ya, sedekah termasuk, tapi waktunya singkat 1 minggu. Tapi puasa ini 1 bulan, kesempatan numpuk dengan ibadah yang lain, ditimpa dengan ibadah yang lain itu banyak. Wa yustahabbu dirasatul Quran, disunahkan untuk membaca, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Karena memang di bulan itulah Quran diturunkan ya. Wal i'tikaf, disunahkan berintikaf. Walasiyama, apalagi di lebih-lebih ya di 10 hari, dan menambah kesungguhan ibadah di akhir, justru 10 hari terakhir. Nah, seringnya kadang kebalik ya, di awal-awal semangat, belakang sudah mulai mengendor ya. Jadi Allah Maha tahu dengan kebiasaan makhluknya yang namanya manusia ini ya. Nah, justru puncaknya itu oleh Allah dikasih di terakhir. Memang hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami dan meraih keutamaan itu ya, karena kadang orang semangat di awal ya, biasanya begitu, kebiasaan manusia, tapi di akhirnya melemah. Nah, maka dikasih waktu mulianya di belakang supaya orang berlomba untuk tetap semangat sampai berakhir Ramadan. Ini lebih ke puasa wajib dulu ya ini ya. Sunnah-sunnah dalam puasa. Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan bab zakat, sedekah, dan masuk bab puasa. Ada pertanyaan sepertinya. Bersedekah kan harus dari harta yang baik ya. Bagaimana dengan bunga bank? Apakah kepada siapa boleh diberikan ya? Ya. Jadi bunga itu kan sesuatu yang kita dapat tidak dari hasil usaha kita ya. Dia dikembangkan oleh bank itu. Dan kalau dari bagi hasil bank yang syariah, itu karena sejak awal akadnya beda ya. Sejak awal akadnya kan sudah akad bagi hasil. Dan usaha banknya untuk memutar harta itu
lebih jelas yang di syariah biasanya. Artinya sisi kehalalannya. Maka bisa diterima. Nah, kalau bunga ini meskipun tidak bisa kita pukul rata, semua bank itu usahanya tidak halal misalnya, tidak bisa begitu. Nah, karena ada usaha bank meskipun konvensional yang halal ya, tukar menukar uang itu kan boleh, gitu. Uang rupiah ke uang asing, sebaliknya itu ada apa namanya, ada labanya ya dan sebagainya, beberapa usaha yang boleh. Nah, bagaimana disedekahkan? Kalau misalnya itu uangnya uang panas, ya tidak boleh untuk kebaikan. Uangnya uang panas ini boleh ya diambil, tapi untuk disalurkan kepada pelayanan umum, misalnya MCK umum, perbaikan jalan umum, jembatan, itu boleh ya. Tempat sampah misalnya. Untuk hal-hal yang umum itu ya, tapi tidak untuk dikonsumsi orang. Kalau di apa namanya, bagi orang yang punya bunga yang sedikit sih mungkin nggak terlalu mengefek ya, banyak efeknya. Tapi bagi miliarder itu bunganya kan banyak. Nah, itu sangat sangat bermanfaat untuk kepentingan umum tadi. Bangun jalan, bangun jembatan, dan sebagainya masih bisa dipakai. Jadi tidak selalu harus diapakan ya. Banyak hal-hal yang bisa digunakan untuk kemanusiaan ya. Penanggulangan bencana dan sebagainya itu bisa termasuk dari uang-uang panas ini ya. Kemudian jika puasa sunnah, apa benar waktu jeda dengar azan masih bisa sahur? Kadang mendahulukan tahajud, sahur agak telat. Ya. Jadi azan itu batas akhir, saat azan itu kita masih mengunyah. Nah, itu menyelesaikan kunyahannya dan tidak nambah lagi gitu ya. Jadi batasnya itu memang azan. Atau kita sudah azan, kita masih sedang minum, ya selesaikan aja minumnya itu. Dan tidak ngambil lagi. Bukan menunggu sampai selesai azan. Nah, kadang patokannya azan yang mana gitu kan. Masjid kan banyak nih. Suaranya kan banyak ya, berarti azan yang paling kita dengar berarti masjid terdekat. Atau kalau patokan waktu ya sudah sebelum waktu itu, tapi waktu itu hisab ya. Kadang azan di masjid muadzinnya masih nunggu kan, masih sahur juga di rumah. Telat gitu. Nah, jadi patokan waktu itu perkiraan ya. Karena azan itu tanda berarti fajarnya sudah terbit. Tadi kan saya bilang puasa itu patokannya matahari ya. Fajar terbit itu masuk subuh. Nah, apa namanya, puasa itu awalnya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan jam itu perkiraan. Adanya muadzin itu tanda kalau fajar sudah terbit, berarti berhenti. Kita berhenti dan sudah mulai berpuasa. Ada kelonggaran jika kita sedang ngunyah atau sedang minum, terus adzan itu selesaikan. Nah, itu kelonggaran ya. Nah, terus mendahulukan tahajud, sahurnya agak telat. Telatnya juga diprediksi ya, kita biasanya makan tuh berapa menit. Jadi tahajudnya boleh, tapi sepanjang berapa menit kita biasa makan, berhenti tahajudnya. Harus mulai sahur. Gitu ya. Nah, harus bisa menyeimbangkan di situ. Karena memaksakan tahajud sampai akhir, sahurnya telat, bahkan kadang terlalu buru-buru, itu nggak nyaman juga. Gitu. Jadi mengakhirkan itu maksudnya adalah
sesuai kebiasaan kita masing-masing. Kalau kita biasa sahur hanya dengan kurma, ya sudah, berarti hanya butuh berapa menit ya, bentar. Tapi kalau biasa sahurnya nasi, ya agak lama. Gitu ya. Nah, mohon maaf jika puasa Daud terus ingin digabung dengan puasa Senin Kemis, apa boleh selang-selingnya jadi berubah? Ya, sama-sama sunnah boleh digabung niatnya ya. Ibadah kalau sama-sama sunnah. Jadi saat puasa Daud dan pas hari Senin, ya sekalian dua niat aja. Saya puasa Daud, kemudian sekaligus puasa Senin ya. Gitu ya. Jadi termasuk misalnya pas puasa Senin itu bertepatan dengan tiga apa namanya, 3,5 bulan, 3 hari tengah bulan sunnah puasa itu. Sekalian ditumpuk aja niatnya ketika itu sunnah sama sunnah. Tapi kalau Ramadan tidak bisa ditumpuk dengan hari Senin, puasa Senin ya. Atau puasa qadha ya, mengkodok puasa nggak bisa ditumpuk dengan puasa hari Senin. Ya. Nah, ngoten nggih. Jadi kalau sesama sunnah itu bisa digabung karena setara hukumnya ya. Tapi kalau wajib dengan wajib tidak bisa. Kecuali misalnya puasa Daudnya ini dia nazar. Puasa nazar kan wajib. Atau nazar puasa Senin Kemis. Nah, ini nggak bisa ditumpuk. Nadarnya kalau mau ditumpuk, nadarnya sejak awal niatnya ditambah. Senin dan sekaligus nadar wajib ya, karena Allah tidak mewajibkan, tapi Dia mewajibkan dirinya sendiri. Makanya tidak terlalu nadar tidak terlalu disukai ya. Bentar dong. Karena Allah tidak mewajibkan, kok dirinya Dia sendiri mewajibkan ya. Itu dari sisi apa namanya, boleh ya, boleh saja. Tapi dari sisi afdolnya tidak terlalu disukai. Kita dengan kewajiban yang Allah berikan itu sudah sangat banyak. Kalau kita laksanakan dengan sempurna itu sudah luar biasa ya. Belum ada yang sunnah-sunnah. Ya. Nazar boleh, tapi tidak terlalu disukai karena tadi itu Allah tidak mewajibkan, tapi Dia kok malah mewajibkan dirinya sendiri. Tapi kalau Daud di sunnah saja, ya monggo. Tidak perlu dirubah selang-selingnya, tumpuk saja niatnya. Mudah-mudahan dengan itu dapat dua-duanya. Allah alam shawab, mungkin itu nggih. Cukup insyaallah. Ini ya. Mudah-mudahan pagi hari ini yang bisa kita pelajari bermanfaat bagi saya dan kita semuanya, sehingga kita insya Allah lebih mengenali ya, tidak hanya secara zahir ibadah yang kita laksanakan, tapi lebih jauh lagi apa makna di balik kandungan ibadah yang ada, termasuk keutamaannya, rahasia di baliknya, sehingga insya Allah ibadah kita semakin hari semakin bermakna ya. Dan kesetaraan ya, keselarasan antara yang zahir dengan makna dalam jiwa, semakin sinkron itu semakin apa namanya, di sisi Allah semakin baik. Persentase nilainya di sisi Allah semakin baik. Jadi karena tujuannya tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi ada makna yang kita ambil dari setiap ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan semakin hari ibadah kita semakin bermakna dan kiranya Allah berkenan menerimanya dan pasti akan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat nanti. Barakallahu fikum, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari
ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala dainan illa sadattah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan walana fiha salahan illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in amin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ustaz. Sama-sama ya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustadz Hamzah atas kajiannya, barakallah ilmunya, dan semoga menambah sedekah dari Bapak Ibu semua. Saya izin ya. Assalamualaikum. Ustadz, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, monggo yang berkenan bergabung belajar tahsin bersama Ustazah Murti Ningsih. Insyaallah beliaunya sudah hadir tadi. Assalamualaikum Ustazah Murti Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Yuni. Monggo Ustazah. Nggih. Langsung saya mulai nggih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.